Bab 1331. Ye Jitian, hidup untuk melihat orang, mati untuk melihat mayat. Ikuti perintahmu, Tuan Kota. Dua wakil penguasa kota dari lantai 2 alam Raja Dewa segera memimpin para penegak hukum yang bisa pindah keluar kota. Penguasa kota-kota Tianling memandang para pembudidaya lainnya yang tersebar, serta para murid sekte lain, termasuk penjaga para dewa dan raja di 3 penginapan, dan berkata, mulai sekarang, kota Tianling saya secara resmi memerintahkan penangkapan. Dari Ye Jitian. Ye Jitian adalah bajingan rendah hati di bidang bela diri tingkat rendah. Jelas, dia menggunakan metode rahasia barusan. Kekuatannya yang sebenarnya hanya lapisan ke-8 dari ranah kaisar. Dengan cederanya saat ini, dia jelas tidak memenuhi syarat untuk melawan. Jadi semuanya, selama siapapun yang membunuh Ye Tiantian, aku akan menghadiahimu dengan artefak Raja Ilahi kelas 1. Selama siapapun yang menangkap Ye Qilian hidup-hidup, aku akan menghadiahi artefak Raja Ilahi kelas 3. Artefak Raja Ilahi tingkat 3. Hadiah ditawarkan untuk seseorang dari pesawat bela diri tingkat rendah di surga tingkat 8 dari alam senior kaisar. Ini pertama kalinya. Orang-orang dari seni bela diri tingkat rendah, belum lagi ditawari hadiah, siapapun yang menyinggung mereka bisa mati di tempat dan bisa ditawari hadiah oleh penguasa kota. Mereka semua adalah basis kultivasi pada tahap awal dan tengah memasuki alam dewa. Saya pikir sama sekali tidak ada masalah dalam mengejar dan membunuh seorang bocah surga lapisan ke-8 kaisar tahap senior yang terluka parah. Kalau begitu terima kasih kepada Tuan Kota. Hadiah seperti itu, aku menunggunya. Itu hanya orang rendahan dengan seni bela diri tingkat rendah. Saya adalah murid Kastil Darah, dan saya membawanya ke sini untuk penguasa kota roh surgawi. Pemilik kota-kota Tianling, muridku dari Sekte Pedang Emas, aku akan membawanya untukmu. Tuan kota-kota Tianling, saya adalah murid Kuil Zhenwu, saya akan menangkapnya untuk Anda. Tuan kota, Beidoumen saya pasti akan menangkap Ye Jitian dalam 1 hari. Untuk sementara waktu, banyak murid sekte menanggapi satu demi satu. Bagi mereka, menangkap dan membunuh seorang Ye Jitian bukanlah tugas yang mudah, bukan? Banyak dari mereka berada di tahap tengah memasuki para dewa, dan bahkan ada orang-orang di tahap akhir memasuki para dewa yang telah menguasai artefak abadi peringkat 8 dan 9. Tentu saja, saya yakin saya bisa membunuh Chen Ye. Orang-orang dari pesawat bela diri rendah tidak memiliki latar belakang sama sekali. Bajingan tercela, kartu trufnya telah digunakan. Bahkan lebih parah terluka. 3 jenis masalah, semua masalah fatal. Masing-masing dari mereka cukup untuk membunuh, belum lagi jika para murid dari 3 sekte yang berkumpul bersama tidak dapat menangkap mereka, bukankah itu konyol? Selain itu, dia membunuh Ye Jitian. Anda bisa mendapatkan alat Raja Dewa kelas 1. Jika Anda menangkap Ye Qilian hidup-hidup, Anda bahkan bisa mendapatkan senjata Raja Dewa peringkat ketiga. Ratusan murid, berapa banyak yang tidak memiliki artefak Raja Ilahi? Setidaknya 95% dari total, setidaknya akan ada ribuan murid yang akan mengambil tindakan terhadap Chen Ye, dan mereka akan ditangkap dan ditukar dengan Raja Ilahi. Memiliki artefak Raja Ilahi dapat sangat meningkatkan kekuatan Anda, dan Anda akan mendapatkan peringkat yang lebih baik di arena 3 hari kemudian. Oke, terima kasih semuanya. Aku di mansion Tuan Kota, menunggu semua orang kembali dengan Ye Jitian. Tuan Kota-kota Tianling mengepalkan tinjunya, dan segera kembali ke rumah Tuan Kota, luka-lukanya masih belum sembuh. Kalau tidak, dia akan pergi untuk membunuh Chen Ye sejak lama, jadi mengapa dia harus mengeluarkan hadiah? Tuan Kota-kota Tianling pergi, meskipun ada ribuan murid sekte, mereka bergegas keluar kota setelah mendaftar untuk menangkap Chen Ye. Di penginapan, pelindung Bai Yue melihat semua hal di depannya, menghela nafas diam-diam, dan berbisik, dalam hal ini, Ye Jitian, aku khawatir dia tidak bisa melarikan diri. Saya pikir Ye Jitian adalah pria yang tidak tahu ketinggian langit. Tanpa diduga, benar-benar ada beberapa kartu truf. Terutama ketika aura dan kekuatan tempur alam Raja Dewa pecah dengan putus asa barusan, jika bukan karena penguasa kota-kota Tianling, keempat kapten penegak hukum tidak dapat menghentikannya. Tetapi pada saat ini, penguasa kota-kota Tianling menggunakan artefak Raja Ilahi sebagai hadiah, dan Ye Jitian mungkin masih kesulitan untuk melarikan diri. Jika tidak, akan sangat baik jika dia bergabung dengan Aula Pembantaian Matahari saya. Setidaknya, di Aula Pembantaian Matahari saya, tidak banyak murid yang bisa meledakkan kekuatan tempur alam Raja Dewa seperti Ye Jitian. Kasihan. Bibit seperti itu, mencari jalan buntu. Bai Yue sedikit menghela nafas. Merasa kasihan. 2 wali lainnya telah mendaftarkan 5.000 atau 6.000 pelamar. Di antara mereka, pelindung Ziyue berkata sambil tersenyum, sudah 1 jam sejak Ye Jitian meninggalkan kota pada saat ini.
Mungkin ada puluhan ribu orang yang pergi berburu dan membunuh Ye Jitian. Tidak mungkin bagimu untuk menebas Istana Matahari. Kecuali gerbang pedang emas dan kuil Zhenwu mengambil tindakan. Dengan senjata Raja Surgawi sebagai panduan, kita bisa menyelamatkannya, jika tidak siapa yang bisa menyelamatkannya. Penjaga lain mendengus dingin dan berkata, aku hanya akan melakukan pekerjaanku di levelku sendiri. Sungguh jenius di alam semesta 100 sekte ini. Persaingan. Begitu banyak, Ye Jitian, bukan apa-apa. Petik 2. Seperti Mu Feng dari Gerbang Pedang Emas, Biksu Nianxin dari Kuil Vakum, Hesuan dari Sekte Hutan Ungu, dan Wang Peng dari Istana Feihe. Yang itu bukan arogansi surga, puncak para dewa, tapi arogansi Raja Perang yang tiada taraf. Ye Jitian, terlalu agresif, terlalu agresif. Menurut pendapat saya, dia harus ditangkap sebelum malam. Mendengar ini, pelindung Bai Yue menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Ye Jitian, jika dia bisa hidup, dia akan ada dalam daftar. Daftar tanah. Daftar yang mencatat pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Zun Realm ke Divine Realm. Bahkan, itu dibagi menjadi 4 daftar Tian di Xuan Huang, yang masing-masing mencatat daftar semua kaisar dari kerajaan kaisar hingga para dewa di 10 kota di bawah yurisdiksi 100 sekte dan wilayah puluhan ribu kilometer. Ini dikeluarkan oleh keluarga Bei Gong yang memimpin di sini. Di antara mereka, daftar kuning adalah yang paling berperingkat, dengan puluhan ribu orang, dan orang-orang dalam daftar itu semuanya adalah orang-orang di dunia kaisar yang terlambat. Bahkan kaisar peringkat pertama di daftar kuning berada di puncak langit lapis ke-9 dari ranah kaisar, dan seorang pria kuat yang bisa memasuki langit lapis ketiga alam dewa sudah sangat tirani bagi orang biasa, tapi orang ini adalah satu-satunya di kota Tianling Kapten Penegakan Hukum Ranah Kaisar. Kapten penegak hukum ini, bersama dengan 100 petugas penegak hukum Kaisar Zunjian lainnya di daftar kuning, semuanya dibunuh oleh Chen Ye. Adapun surga, bumi, dan 3 tingkatan misterius, pembangkit tenaga listrik di tahap akhir alam dewa 7, 8, dan 9 lapisan langit tahap tengah alam dewa 4, 5, dan 6 lapisan alam dewa. Langit dan tahap awal alam ilahi 1, 2, dan 3 lapisan surga dicatat, masing-masing dengan peringkat 1000. Di antara mereka, Mu Feng dari Gerbang Pedang Emas, Biksu Nianxin dari Kuil Vakum, Hesuan dari Sekte Zilin, dan Wang Peng dari Istana Feihe, semuanya berada di peringkat 20 besar di peringkat surgawi dengan kekuatan tempur mereka di peringkat ke-9. Puncak tingkat alam ilahi. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan untuk melompati pembangkit tenaga listrik di tahap awal alam Raja Perang Dewa. Dari sudut pandang pelindung bulan putih, Chen Ye adalah tingkat ke-8 dari kerajaan kaisar, jadi dia harus berada di daftar kuning dan nomor 1 di daftar kuning. Tetapi kekuatan tempur setidaknya sebanding dengan tahap akhir para dewa, dan seharusnya tidak menjadi masalah untuk berada di peringkat 10 besar daftar bumi. Sebanyak 13.000 orang masuk dalam 4 daftar Tian di Xuan Huang. Di antara 10 kota raksasa, puluhan juta orang di alam kaisar dan alam dewa, mereka yang bisa masuk 100.000 teratas adalah yang terbaik, belum lagi orang-orang yang memasuki dunia. Pembangkit tenaga listrik dalam daftar. Daftar bumi. Hal macam apa itu Ye Xitian? Tapi hanya ada senjata suci, mungkin itu senjata ajaib yang kudapatkan karena keberuntungan. Bab 1332. Pelindung Ziyue membubarkan dan berkata, para murid di peringkat bumi semuanya adalah murid dari 50 sekte teratas, dan setiap orang memiliki artefak abadi kelas 8 atau lebih, bahkan 100 teratas di peringkat bumi, yang masing-masing memiliki setengah dewa. Para raja, 10 besar dalam daftar dunia, semuanya memiliki dewa dan raja. Kamu Xitian, ada apa? Tidak buruk untuk bisa memasuki Profound Ranking. Pelindung Bai Yue tidak peduli, dan masih menerima murid sekte dan pembudidaya lepas yang datang untuk mendaftar. Di kota Guling, di paviliun abadi Bailing, seorang gadis berbaju putih di lantai atas dengan lembut memainkan gukin, tetapi ada sedikit ketidaksabaran di pipinya, dan dia bergumam dari waktu ke waktu, sungguh, Paman Zeng, untuk Hefei apakah Anda ingin saya berlatih gukin? Aku belajar pedang panjang. Kalau kau ingin aku berlatih piano, aku tidak terbiasa. Kenapa aku tidak berlatih memukul orang dengan pita? Lagi pula, begitu juga ayahku. Bayi seperti apa yang kamu ingin aku pesan tanpa alasan? Sebelum aku meninggalkan paviliun, aku ingin mahir bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Generasi pejuangku juga negeri dongeng. Pendekar. Kin, catur, kaligrafi dan lukisan, lonceng dan peluit, aku tidak menyukainya. Gadis berbaju putih cemberut dan meletakkan tangannya di atas gukin. Meskipun dia terlihat seperti kecantikan alami, dia memberi orang rasa main-main. Dia sama sekali tidak terlihat seperti peri dalam legenda. Dia menundukkan kepalanya dan memainkan gukin sesuka hati, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, gukin ini memancarkan Taoisme kuno.
Itu jelas merupakan senjata Raja Dewa kelas 7, tetapi pada saat itu digunakan untuk berlatih Guqin. Liontin Giok dan pedang yang dimainkan gadis itu adalah Raja Dewa peringkat ke-7 ke-8. Bisa dikatakan kaya, tidak, harus cukup kaya untuk menyaingi negara. Di samping, seorang lelaki tua berbaju hitam berdiri dengan sungguh-sungguh, memandangi gadis berbaju putih di depannya, dan menghela nafas. Nona Qi, budak tua ini menghormati perintah patriark, Anda harus menonton Nona Qi belajar bermain piano. Catur, kaligrafi dan lukisan, dan Nona Qi. Petik 2. Hei, Paman Zeng. Qin, catur, kaligrafi, dan melukis tidak masalah, tetapi Mu Feng dari gerbang pedang emas yang dicium boneka itu, mengapa aku harus bertunangan dengannya? Dia adalah surga para dewa tingkat 9. Gadis berbaju putih tampak tak berdaya dan berkata, ketika memasuki alam 9 surga, saya tidak pergi ke lautan pembantaian, melawan binatang buas dan monster. Kedua, saya tidak berpartisipasi dalam ekspedisi keluarga lain, dan saya tahu bahwa saya sedang berkonflik dengan murid-murid dari puluhan sekte lain. Pria seperti ini, Nona Ben tidak menyukainya. Nona 7. Paman Zeng menghela nafas, ayahmu Feng adalah kepala sekte pedang emas. Meskipun sekte pedang emas adalah sekte bawahan dari keluarga Beigong kami, itu juga merupakan leluhur dari alam Hunyuan. Duduk di kota juga sangat membantu. Tahap akhir dari alam primordial. Apakah ayah menjual putrinya? Sungguh, sangat menjengkelkan, Paman Zeng, apakah ada sesuatu yang menarik baru-baru ini? Gadis berbaju putih itu duduk di bangku batu giok putih lagi, pada usia 15 atau 16 tahun, dia berada di puncak langit para dewa berlapis 9. Dia adalah wanita muda ketujuh dari keluarga Beigong, Beigong Ziyu. Saat itu, ketika Patriark Beigong menjabat, untuk menenangkan dan menakut-nakuti ratusan sekte di bawah komandonya, dia menekan sekelompok sekte dan berteman baik dengan beberapa sekte. Patriark Beigong bahkan menikahi kepala sekte pedang emas. Gunakan putri ketujuhnya untuk menikahi Mu Feng, putra tertua dari kepala sekte pedang emas. Berbicara tentang 16 atau 17 tahun, bahwa Mu Feng baru berusia awal 30-an sekarang, tetapi dia hanya berada di surga para dewa tingkat 9, dan tentu saja dia tidak menghargai Beigong Ziyu, yang tidak ingin berlatih di rumah. Dia membawa pembantunya dan datang untuk tinggal di kota Guling sementara. Paman Zeng menyeka janggutnya dan tersenyum sedikit, hal yang menarik. Nona Qi, budak tua ini menemukan hal yang menarik di sini. Oh, ada apa? Mari kita bicarakan, apakah ada anekdot yang menarik? Beigong Ziyu tiba-tiba menjadi tertarik. Paman Zeng menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas, Nona 7 hanya tertarik pada Gonzo, bukan pada catur, kaligrafi, dan melukis. Dia berkata perlahan, kemarin pagi, sesuatu terjadi di kota Tianling. Seorang seniman bela diri tingkat rendah bernama Ye Jitian baru saja datang ke kota Tianling dan mendaftar untuk berpartisipasi dalam 100 tahta surgawi di tingkat ke-8 kerajaan Kaisar. Zhong Qiankun persaingan hebat, tetapi itu adalah konflik dengan petugas penegak hukum di kota Tianling. Orang-orang dari pesawat militer tingkat rendah berkonflik dengan penegak hukum. Mungkin akan sengsara. Beigong Ziyu menggelengkan kepalanya tidak percaya, pria kecil yang malang. Tidak. Ye Jitian itu, tidak hanya tidak sengsara, tetapi menjadi terkenal, dan menyebar ke 10 kota dan ratusan sekte dalam semalam. Paman Zeng berkata perlahan, penegak itu dipenggal oleh Ye Jitian, dan kemudian penegak lain datang, yang merupakan sepupu dari penegak asli. Dia berada di lapisan ke-7 alam ilahi. Dia sepertinya dipanggil Luo Suyuan dan Ye Tiantian. Mereka bertarung, dan mereka akhirnya dieksekusi. Bahkan, Tian Yuan, yang berada di lapisan ke-9 para dewa, semuanya akan mengambil tindakan. Pada akhirnya, itu dihapuskan oleh Ye Jitian. Sampai akhir, penguasa kota-kota Tianling bergerak dan bertarung dengan Ye Xitian untuk kehilangan keduanya. Bagaimana mungkin? Beigong Ziyu hampir keluar dan menggelengkan kepalanya, tidak percaya sama sekali. Paman Zeng, kamu berbohong padaku, ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin, bagaimana mungkin untuk menarik penguasa kota Tianling, yang berada di tingkat ke-8 dari alam Kaisar, dan surga tingkat ke-5 dari alam Raja Dewa. Beigong Ziyu menggelengkan kepalanya, cemberut wajahnya tidak percaya, dan berkata pada dirinya sendiri, saya bertemu penguasa kota-kota Tianling 3 tahun lalu. Pada saat itu, dia sudah menjadi lapisan ke-5 dari alam Raja Dewa, dan dia belum pernah melihatnya dalam 3 tahun. Menghadapi musuh yang kuat, kekuatannya tidak pernah melemah. Selain itu, dia juga memiliki pisau pendek Tianyu, Raja Dewa kelas 7 yang dikaruniai ayahnya. Ada juga beberapa senjata Raja Ilahi, bagaimana mungkin kalah dari Ye Jitian, yang berada di tingkat ke-8 dari ranah Kaisar Sunjing. Tidak mungkin. Jika Paman Zeng mengatakan bahwa Ye Jitian adalah surga para dewa lapisan ke-8, bukan lapisan ke-8 dari alam Kaisar, saya kira saya bisa mempercayainya.
Lagi pula, di keluarga yang lebih tinggi, memang ada Tian Jiao yang melakukan ini, tetapi kaisar berada di surga tingkat ke-8. Tidak peduli apa, itu tidak mungkin. Kaisar yang mulia Realem, tidak ada Dao besar, dan tidak ada Dewa Raja Dao. Bahkan jika dia memegang artefak Dao, dia tidak dapat melepaskan hukum waktu, dan kekuatan spiritualnya jauh lebih sedikit daripada alam Raja Dewa yang kuat. Membandingkan keduanya, seperti sebutir beras dan bulan yang cerah. Mustahil. Mustahil. Benar-benar mustahil. Nona Qi, hahaha, mari kita lihat apakah kamu tertarik. Budak tua, kapan aku berbohong padamu? Paman Zeng tersenyum, menunjukkan wajah yang sangat baik. Dia juga tumbuh menonton Bei Gongxiu, seperti kakek Bei Gongxiu, meskipun dia adalah seorang pelayan, dia merawat Bei Gongxiu dengan sepenuh hati. Itu dia. Itu benar. Paman Zeng, kamu tidak pernah menipuku. Tapi, Bei Gongxiu sedikit tidak sabar, menatap pegunungan dan hutan di sekitarnya dengan tangan di pinggul, dan berkata, saya masih berpikir itu tidak mungkin, bagaimana mungkin memenangkan penguasa kota-kota Tianling, siapa lapisan kelima dari ranah kaisar. Bab 1333. Bagaimana pertarungan ini? Mungkinkah penguasa kota roh surgawi berdiri dan membiarkan Ye Jitian bertarung? Tapi itu tidak mungkin, kecuali Ye Jitian memiliki garis keturunan kelas 1 dan merupakan keturunan dari orang-orang kudus kuno. Namun, Paman Zeng, Anda mengatakan bahwa Ye Jitian berasal dari alam bawah. Bagaimana mungkin ada keturunan orang suci kuno dan pembangkit tenaga listrik di alam bawah? Benua Lingu saya baru jutaan tahun sejak zaman kuno. Tidak ada lagi dari 5 orang kuat. Setiap keturunan, pewaris, dan keluarga dicatat dengan jelas, tidak mungkin. Wajah Bei Gongxiu kusut, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak benar. Lapisan ke-8 dari ranah kaisar, yang mencakup 2 ranah besar, melawan penguasa kota-kota Tianling di tahap tengah dewa perang, dan melukai lawan, dan akhirnya melarikan diri. Jika Paman Zeng tidak pernah berbohong padanya, dia mungkin akan berpikir bahwa Paman Zeng sengaja. Nona 7. Biar aku jelaskan. Zeng Bo mengeluarkan kristal energi dan meletakkannya di atas meja. Dengan sedikit di antara jari-jarinya, kristal energi itu meledak menjadi tirai tipis, dan mulai melihat kembali pertempuran antara pemilik kota-kota Tianling dan Chen Ye di waktu itu. Kristal energi memiliki kemampuan untuk merekam adegan pertempuran. Setiap kota akan ditempatkan, dan setelah menghadapi pertempuran besar, kalah, atau menang, itu akan direkam. Secara kebetulan, setelah Zeng Bo mengetahui hal ini, dia pergi untuk mengambilnya dan membebaskan Nona 7. Bei Gongxiu menatap pertempuran mundurnya tirai cahaya, dan Zeng Bo melafalkan, pertempuran kemarin, Ye Jitian tampaknya memiliki garis keturunan khusus, satu pukulan mengenai Tian Yuan, yang telah memasuki lapisan ke-9 dari alam dewa, dan kemudian tiba-tiba kekuatannya meroket. Mengenai serangan yang sebanding dengan tahap tengah alam Raja Dewa. Sepertinya itu berasal dari kekuatan 5 elemen. Selanjutnya, ada juga kekuatan pemusnahan, yang diubah oleh kekuatan 5 elemen untuk memblokir Raja Surgawi kelas 7 dari roh surgawi, Belati Tianyu. Tombak yang berisi kekuatan pemusnahan menembus dada penguasa kota-kota Tianling, melukainya dengan parah, dan bahkan kehilangan nyawa penguasa kota-kota Tianling selama 7.000 tahun. Ye Killing Heaven ini jenius. Paman Zeng tidak cukup menghargainya, dengan pukulan seperti itu, ia memiliki kemampuan untuk mengkonsumsi esensi kehidupan orang lain, dan bahkan dapat dikatakan bahwa itu pada awalnya menyentuh kekuatan hukum waktu. Nona Qi mungkin tidak tahu bahwa kekuatan pemusnahan, jika Anda mengolahnya lebih jauh, adalah hukum pemusnahan. Ia memiliki kemampuan untuk melukai musuh, menghancurkan musuh, dan menghabiskan umur panjang musuh. Kemampuannya sama. Sebagai hukum waktu, tetapi kekuatan serangan dan pembunuhan ada dalam hukum ruang angkasa. Unggul. Ini adalah hukum 5 elemen alam penciptaan, dan sulit untuk membandingkannya. Hukum penciptaan bukaan bintang memiliki kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu, hukum pemusnahan dan kehancuran, dan kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu. Ketiganya berada di atas hukum ruang dan waktu. Sungguh menakjubkan. Sebagai pembangkit tenaga listrik di alam primordial, Zeng Bo secara alami akrab dengan dan mengetahui hal-hal ini. Diketahui juga bahwa alasan paling kritis untuk kemenangan Chen Ye adalah kekuatan keheningan dan jalan keheningan. Kekuatan keheningan telah merusak penguasa kota-kota Tianling, sehingga dia dapat melarikan diri dari kota Tianling, jika tidak dia akan melakukannya. Terluka parah, bahkan akan jatuh. Ya Tuhan, itu benar. Semut-semut di pesawat bela diri rendah itu tidak bisa diremehkan. Tempat-tempat kecil seperti itu sering membuat orang terkejut. Ribuan tahun yang lalu, ada lusinan pembangkit tenaga Taois, termasuk 7 malam Dewa Dara berdaulat 7 malam, Dewa Penempaan Chen Anping, penguasa Shen dan Wang Gantian, dan penguasa 100 pedang Dewa Nibaijian. Tidak sebagus mereka.
Bei Gongziyu secara bertahap mendecakkan lidahnya dan berkata dengan kagum, saya tidak menyangka akan ada Ye Jitian lain di pesawat bela diri rendah hari ini. Dunia itu benar-benar tanah macan berjongkok, naga tersembunyi. Paman Zeng, apa yang terjadi pada Ye Zitian? Apakah kamu melarikan diri? Tidak, pemilik kota-kota Tianling telah mengeluarkan hadiah. Anda bisa mendapatkan artefak Raja Ilahi kelas 3 hidup-hidup, dan alam Raja Ilahi kelas 1 dapat dibunuh. Mata Zeng stabil, dan dia berkata perlahan, saat ini, di kota-kota sekitarnya, apakah itu murid sekte atau petugas penegak hukum kota, ada juga ribuan orang, keluar untuk membunuhnya. Menurut berita yang datang, kemarin, 7 gelombang orang mencegat Ye Jitian, dan mereka semua dibunuh olehnya. Pagi ini, ada 20 orang di tahap tengah dan akhir dari ranah dewa yang mencegat Ye Jitian. Ye Jitian dipukul dengan keras, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menerobos dan membunuh 7 orang yang memasuki ranah para dewa. Di pagi hari, saya bertemu 5 orang di tahap akhir memasuki alam para dewa, dan saya terluka parah lagi. Saya membunuh 5 orang dan pergi. Sekarang, sepertinya tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Menarik, menarik. Bei Gongziyu mondar-mandir dan memuji, di ranah surga ke-8 dari ranah kaisar, Nirvana akan bertarung melawan penguasa kota-kota Tianling, dan keduanya akan menderita. Tapi dia bisa membunuh lusinan prajurit yang mencegatnya berturut-turut. Jika dia tidak mati, dia akan kembali ke kekuatan Dewa 7 Malam di masa depan, dan membunuh 7 prajurit kuat dalam 1 malam. Saat berikutnya, mata Bei Gongziyu berkedip, dengan senyum di wajahnya, dia berkata, Paman Zeng, aku ingin menyelamatkannya. Jenius seperti itu memiliki garis keturunan yang luar biasa dan bahkan lebih banyak kartu truf. Aku sangat tertarik padanya, tolong biarkan mereka pergi dan bawa Ye Jitian kembali, aku ingin berbicara dengannya. Kamu membunuh surga. Garis keturunannya aneh. Aku melihat adegan pertempuran yang ditelusuri kembali oleh kristal energi. Garis keturunannya tidak lebih lemah dari garis keturunan aliran ketiga. Garis keturunan 3 aliran, tetapi juga salah satu garis keturunan teratas yang telah keluar dari pembangkit tenaga listrik yang diberikan dewa. Bei Gongziyu telah menyukai berbagai anekdot sejak dia masih kecil, dan bahkan sering menonton rekaman berbagai pembangkit tenaga listrik di benua Lingu di ruang kerjanya. Dia tersenyum ringan dan berkata perlahan, menurut pendapat saya, garis keturunan seperti itu tidak sepenuhnya terbuka. Hanya saja sebagian dari kekuatannya telah terbangun, dan dia sepertinya memiliki kekuatan yang mirip dengan sumbernya. Menurut pengamatanku, jika itu meledak sepenuhnya, itu akan membuatnya meledak menjadi kekuatan tempur yang setidaknya sebanding dengan kekuatannya. Dari alam Raja Dewa. Selanjutnya, dia akhirnya pecah dengan kekuatan tempur yang kuat, bahkan sebanding dengan surga 5 lapis dari alam Raja Dewa. Ini jelas merupakan rahasia besar. Selain 2 senjata Raja Surgawinya, kekuatan tempurnya jelas tidak lemah, tetapi tampaknya dia tidak dapat menggunakannya dengan santai, dan ledakan kekuatan tempur tampaknya bukan miliknya, jadi itu mungkin kekuatan yang kuat. 1. Tersegel di tubuhnya. Kekuatan. Hanya membayangkan. Dia menggunakan kekuatan segel itu sendiri untuk meningkatkan kekuatan tempurnya 10 kali lipat. Ini setara dengan peningkatan lebih dari 20 kali sebelum dan sesudah, ditambah kekuatan pemusnahan yang unik dan cara pemusnahan yang tak tertandingi. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan penguasa kota-kota Tianling, apalagi apakah dia masih memiliki kekuatan. Kekuatan untuk bertarung lagi, orang seperti itu, Nona Ben sangat tertarik. Mata Bei Gongziyu berbinar, dan tawanya renyah dan bergerak seperti lonceng perak. Dia merenungkan lagi, dibandingkan dengan Mu Feng dari Sekte Pedang Emas, dia jauh lebih kuat. Jika mereka berdua bertarung melawan alam yang sama, Mu Feng tidak akan bisa menghentikan langkah Ye Jitian, dan bahkan setengah gerakan. Akan cukup untuk membunuh Mu Feng. Jenius seperti itu, Nona Ben tertarik. Aku ingin mendiskusikan Tao dengannya, mempelajari kekuatan keheningan, jalan keheningan. Lagi pula, ada begitu banyak prajurit di benua Linguku, dan bahkan ada di semua tempat. Ada prajurit kaisar yang mulia dan kekuatan alam keberuntungan yang baik. Namun, mereka yang bisa mengolah kekuatan pemusnahan dan berhasil menciptakan jalan pemusnahan adalah ribuan orang. Hanya ada 1 dari 10.000 orang. Bab 1334. Kekuatan keheningan. Bukan cara diam. Jika kekuatan pemusnahan saja, Raja Iblis dari 100 pertempuran, Raja Iblis Qingjian, dan bahkan Ye Wudi dari keluarga Kunlun Sue, semuanya telah dikultivasikan dan memiliki kemampuan untuk melenyapkan nyawa musuh, tetapi sulit untuk dicapai. Penghilangan musuh secara instan Chen Ye. Esensi kehidupan dari, harus mengolah cara pemusnahan. Adapun para pejuang yang telah mengembangkan cara pemusnahan, melihat ratusan kota dan puluhan juta pejuang di bawah yurisdiksi keluarga Beigong, mereka yang dapat mengolah cara pemusnahan mungkin hanya 5 jari, itu saja. Ini cukup untuk menunjukkan betapa berharganya Chen Ye.
Mata Nonaki berbinar seperti bintang, dan melanjutkan. Selanjutnya, meskipun saya tidak tahu apa kekuatan darahnya, saya yakin itu tidak biasa. Sangat mungkin bahwa itu adalah keluarga besar, seseorang yang ditinggalkan dari pesawat bela diri rendah. Ini baik. Karena Nona tertarik. Budak tua, mari kita atur sekarang. Paman Zeng mengepalkan tinjunya, dan segera menghindar, menghilang ke pavilion. Bei Gongxiu menatap Guqin, tersenyum sedikit, dan berkata dengan suara rendah, Mu Feng, kamu tidak dapat dibandingkan dengan Ye Jitian, jenius seperti itu harus bertemu, bahkan jika kita menikah, aku hanya ingin menikah dengan jenius seperti itu. Mu Feng, apa-apaan ini? Mu Feng. Gerbang pisau emas. Memang ada pembangkit tenaga listrik di alam primordial di belakangnya. Tetapi selama Anda memberi Ye Jitian waktu, itu tidak akan memakan waktu 100 tahun, begitu Ye Jitian mencapai alam primordial, memahami hukum ruang, dan bekerja sama dengan cara pemusnahan, itu akan sangat mudah untuk dibunuh. Pangkat yang sama. Jenius seperti ini, wanita muda ini direkrut sebagai bawahan, dan juga memikirkan keluarga. Pada saat ini, Chen Ye secara alami tidak tahu bahwa dia telah menjadi target orang lain. Sejak meninggalkan kota Tianling, ini sudah siang hari kedua. Chen Ye bersembunyi di gua bawah tanah yang tersembunyi untuk pulih dari luka-lukanya. Ada lebih dari selusin mayat tergeletak di depannya, dari tahap tengah hingga akhir memasuki alam para dewa, dan gelombang orang lain yang ingin mencegatnya dan menukarnya dengan para dewa dan raja yang semuanya dibunuh olehnya. Bunuh di sini. Dia dengan cepat mengeluarkan sejumlah besar pil obat untuk memulihkan lukanya. Dari ratusan artefak abadi yang diperoleh, kecuali puluhan artefak abadi peringkat 8 atau lebih tinggi, sisanya sudah dihancurkan sendiri. Ketika mereka pertama kali menemukan 7 gelombang intersepsi, mereka meledakkan artefak abadi untuk melarikan diri, karena di antara 7 gelombang musuh, bahkan ada beberapa. Seorang prajurit di puncak langit lapis ke-9 di alam ilahi harus meledakkan senjata peri, jika tidak Chen Ye akan berada dalam bahaya hidup dan mati. Rasa malu dan malu seperti itu. Chen Ye mengingatnya di dalam hatinya. Kemarahan ini, bagaimanapun juga, pihak lain harus menanggung semuanya. Bagaimana jika pihak lain adalah pemilik kota-kota Tianling? Bahkan jika itu adalah Dewa Istana Ling Qiao. Chen Ye juga harus menghadapinya secara langsung dan menghancurkan Ling Xiao. Anak laki-laki. Sembuhkan secepat mungkin. Menggunakan pil obat untuk menerobos, setelah mencapai puncak surga lapisan ke-9 dari Kaisar Senior Realm. Mungkin kamu bisa pergi ke puncak Wanshan dan langsung berpartisipasi dalam kompetisi besar 100 Sekte Qiangun. Di makam reinkarnasi, Ni Beijian berkata dengan lemah, kompetisi 100 Sekte diselenggarakan bersama oleh keluarga Beigong dan 100 Sekte, dan Anda tidak akan menghadapi pembantaian prajurit seperti kemarin. Pada saat itu, Anda akan berhasil mendapatkan kemudian masuk ke tanah Sekte Tantra Buddha Emas, cari dewa dan raja teratas, dan buat terobosan. Pada saat ini, baik Ni Beijian dan Wang Qiantian sangat lemah, dan jelas mereka tidak bisa menahannya lagi. Pedang es Immortal Venerable Lan Suiwei di samping menembak beberapa kali, membunuh hampir 20 pembangkit tenaga seperti dewa untuk Chen Ye yang terluka parah. Pada saat ini, dia sudah sedikit kelelahan. Pertempuran yang begitu intens, baginya baru saja bangun. Sangat sulit. Pada saat ini, pedang beku yang mulia harus beristirahat sebentar, jika tidak, akan sulit untuk menghancurkan kekuatan tempur dan membantu Chen Ye. Hanya ketika Chen Ye memotivasi keberadaan yang lebih kuat, dia dapat mengatasi beberapa kesulitan di benua Lingwu. Orang tua, penguasa kota-kota Tianling, terlalu tak tahu malu. Alam seperti itu menghancurkan seorang junior, dan jika kamu bukan tandinganku, kamu akan mengeluarkan hadiah. Ini bahkan lebih merusak para senior di pemakaman reinkarnasi. Kemarahan di hati Chen Ye sepertinya membara. Kekuatan kuburan reinkarnasi membutuhkan kesempatan, yang sangat berharga bagi Chen Ye. Setiap kali Anda mengkonsumsi energi, itu berarti waktu disipasi akan datang. Kuncinya adalah orang kuat seperti itu benar-benar menggunakan metode ini. Sayang sekali. Kembali ke benua Lingwu, dan para murid dari 100 sekte, untuk senjata Raja Dewa, sedemikian rupa sehingga aku membunuh lebih dari 70 orang yang memasuki alam para dewa, yang semuanya berada di atas surga kelima. Ketika saya cukup kuat, saya tidak akan pernah melepaskan penguasa kota Tianling. Ratusan murid. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki artefak Raja Setengah Dewa, atau artefak abadi peringkat ke-7 ke-8. Tetapi tidak ada artefak Raja Ilahi, dan para murid di Bang dan Tianbang yang memiliki artefak Raja Ilahi tidak akan mengambil tindakan, tetapi sejumlah besar pencelupan di alam juga membuat Chen Ye, yang telah terluka parah, tak tertahankan. Zizizi gelombang-gelombang. Satu demi satu kekuatan spiritual mengalir. Tubuh Chen Ye dibuat sedikit,
dan luka-lukanya hampir tidak pulih seperlima, dan kekuatan tempurnya pulih ke tingkat yang sebanding dengan lapisan kelima para dewa. Namun, saat Chen Ye sedikit bernafas, beberapa suara gemuruh terdengar. Lusinan suara letupan keluar satu demi satu, dan sebidang tanah yang luas dibalik, terbang ke langit dan kemudian jatuh. Jelas, yang kuat akan datang. Dan itu adalah puncak memasuki ranah para dewa, dan bahkan mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik setengah langkah Raja Dewa, jika tidak mungkin untuk menyebabkan momentum seperti itu. Kamu Sitian ada di sini. Pergi dan laporkan kedua wakil penguasa kota, Ye Jitian ada di sini. Seorang tetua penegak hukum dari alam sembilan surga di kota roh surgawi sangat gembira dan berkata sambil tersenyum, saya bosan untuk melampiaskan, tetapi saya tidak berharap menemukan Ye Jitian, acara bahagia. Hahaha, Ye Jitian. Dasar bajingan, akhirnya aku menemukanmu. Setelah mengejarmu selama sehari semalam, kamu masih harus mati di tangan orang-orang kota Tianling kami. Penatua Tianyun mengendarai senjata raja setengah dewa dan melayang di udara. Awalnya, dia mengejar dan membunuh Chen Ye selama sehari semalam, dan dia gagal membunuh Chen Ye. Akibatnya, dia dimarahi oleh penguasa kota-kota Tianling, jadi dia tidak puas dan keluar untuk mencarinya. Tanpa diduga, saya menemukan Chen Ye tersembunyi di sini. Tuhan memberkati kota Tianling. Kali ini, artefak Raja Ilahi tidak akan diberikan kepada orang luar. Hanya miliknya. Dua wakil penguasa kota ada di dekatnya. Ye Jitian, mari kita tangkap tanpa tanganmu, berapa banyak kekuatan bertarung yang tersisa sekarang. Dengan lambaian tangan Penatua Tianyun, ratusan petugas penegak hukum di alam dewa mengepung Chen Ye. Dia sendiri menatap dua wakil penguasa kota yang terbang di langit di kejauhan, dan tersenyum lagi, saya mendengar bahwa Anda berasal dari Kunlun Su. Tidak, tampaknya Ling Cheng, ini tidak penting, bagaimanapun, Kunlun Su dan Ling Cheng. Keduanya ini adalah pesawat bela diri rendah, tempat semacam ini penuh dengan bajingan yang rendah hati. Darah tujuh malam, betapa sombongnya, tetapi juga diambil oleh para pendekar pedang darah, tampaknya dipenjara selama lebih dari 10.000 tahun. Sekarang, kamu adalah bajingan rendahan. Kamu masih ingin pergi dari jalan orang-orang rendahan seperti Sui Qiye, dan kamu masih ingin mengamuk di benua Linguku. Sudah kubilang, kamu hal yang rendah hati tidak mungkin. Selama ada orang-orang dari kota roh surgawiku, kamu tidak pernah ingin memiliki hari yang baik. Setelah mengatakan itu, dua wakil penguasa kota telah tiba. Dua wakil penguasa kota dari lapisan kedua alam Raja Dewa, bahkan jika mereka hanya di hari-hari awal alam Raja Dewa Dao tidak kuat, tetapi mereka tidak sebanding dengan Chen Ye hari ini. Bab 1335. Selain itu, konsumsi daya makam reinkarnasi terlalu banyak, dan penghancuran diri senjata perih hampir sama. Hari ini, Chen Ye takut nasibnya akan sengsara. Kamu membunuh surga. Bajingan rendahan ini, kamu telah mencari sehari semalam, dan kamu akan dihukum. Ikat dia dan tekan dia kembali ke kota Tianling. Kepala kota akan melucuti kulit dan kramnya dan mengeksekusinya dalam waktu yang lama. Salah satu wakil penguasa kota berjubah biru berkata lagi, kamu menunggu penemuan Ye Jitian kali ini, dan hadiahi Raja Ilahi kelas 1. Adapun penangkapan Ye Jitian, itu adalah kreditku. Ini. Penatua Tianyun hendak berhenti berbicara, dan akhirnya menghela nafas, tidak berani berbicara lagi. Lusinan orang yang tenggelam langsung membunuh sisi Chen Ye. Bang bang bang. Ledakan. Saya hanya mendengar lusinan suara bergerak. Chen Ye melemparkan 15 senjata peri, menciptakan ledakan besar yang tak tertandingi, menghancurkan lebih dari 50 petugas penegak hukum di alam para dewa, dan pada saat yang sama meledakkan dirinya ratusan meter. Lari dari belakang. Suara pemakaman reinkarnasi agung bergema di benaknya. Melarikan diri. Ini adalah nasihat paling akurat yang diberikan kepadanya oleh pemakaman reinkarnasi besar. Chen Ye hanya bisa menurut. Adapun semuanya hari ini, dia akan membuat pihak lain membayar ribuan kali. Masih ingin kabur. Konyol. Mencengkeram. Wakil penguasa kota jubah biru memberikan minuman ringan, dan Raja para Dewa muncul di belakangnya, dan kekuatan tak terlihat langsung memenjarakan Chen Ye di udara. Chen Ye melihat formasi kurungan di sekitarnya, matanya menyipit, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk meninju. Retakan. Ada celah kecil di formasi kurungan. Menabrak. Chen Ye meninju lagi. Pukulan ini hampir menyebabkan jejak darah keluar dari kepalan tangan Chen Ye. Ini adalah perlawanannya terhadap kekuatan yang begitu kuat di benua Lingwu. Dan pukulan ini menyebabkan penghalang yang dipenjara retak seperti jaring laba-laba. Senyum arogan dari wakil penguasa kota berjubah biru tiba-tiba menegang, dan ekspresinya berubah drastis.
Formasi yang begitu kuat tidak dapat dipatahkan bahkan di puncak alam dewa, tetapi alam mulia kaisar kecil ini akan segera dihancurkan. Bagaimana sejarah orang ini? Jika anak ini terus tumbuh, itu pasti akan mengancamku dan penguasa kota. Itu pasti bencana kita. Wakil penguasa kota berjubah biru menekan kejutan di hatinya, dengan cepat memaksakan setetes esensi darah, dan dengan cepat menjepit jari-jarinya, bahkan menghancurkan sepotong liontin batu giok, dan sinar cahaya yang tak terhitung jatuh pada formasi kurungan. Formasi yang akan hancur benar-benar pulih seperti ini. Itu membawa paksaan yang sangat menakutkan. Wakil penguasa kota jubah biru menghela nafas, berjalan menuju Chen Ye yang terperangkap langkah demi langkah, dan bahkan tersenyum, jenius dan jenius, meskipun mereka lebih rendah, mereka akan mati di tangan Tianling Cheng saya. Untuk menghilangkan rasa malu kota roh surgawiku. Semuanya, jangan datang lagi. Dia melihat ratusan orang yang berada di alam para dewa, dan bahkan ribuan orang yang berada di alam para dewa segera. Beberapa dari orang-orang ini adalah murid sekte, beberapa adalah pembudidaya lepas, dan mereka semua siap untuk menangkap Chen Ye dan kirim mereka ke Tianling kota dengan imbalan hadiah. Pada saat ini, melihat wakil penguasa kota dari kota Tianling meraih Chen Ye, mereka semua menghela nafas dan berkata lagi dan lagi. Sangat disesalkan. Sayang sekali, Ye Jitian, kenapa kamu tidak bertahan sebentar? Aku baru saja berada di dekatnya. Jika aku menangkapnya, artefak Raja Ilahi kelas 3 akan menjadi milikku. Itu sangat disayangkan. Tapi tidak apa-apa, kembali dan lihat penguasa kota Tianling, bagaimana menghadapi Ye Jitian. Masih menebak. Ye Jitian, orang yang rendah hati ini, berani menghancurkan tim penegak hukum kota Tianling, dan bahkan melukai pemilik kota-kota Tianling, dan dia pasti akan mati. Ribuan prajurit yang memasuki alam para dewa membicarakannya. Hanya murid sekte yang berkumpul di sini yang berasal dari setidaknya 20 sekte. Beberapa sekte di tanah Qiankun berdiri di kota. Misalnya, ada 7 sekte seperti Kastil Suiying dan Tianjinmen di kota Tianling. Ada beberapa sekte di luar kota. Murid-murid dalam semuanya datang ke sini. Untuk mereka, artefak Raja Ilahi adalah senjata yang tak terjangkau, bahkan sebuah mimpi. Sebelum Anda mencapai alam para dewa, Anda tidak akan pernah diberikan dewa oleh sekte. Sekarang Anda memiliki kesempatan untuk memenangkan dewa, tetapi tidak ada harapan. Ye Qilian, jika Anda menangkapnya hidup-hidup, Anda bisa mendapatkan artefak Raja Ilahi kelas 3. Bunuh untuk mendapatkan artefak Raja Ilahi kelas 1. Namun, saya menunggu selangkah terlambat untuk membiarkan artefak hidup ini melarikan diri. Kamu membunuh surga. Untuk mencegahmu membuat masalah di jalan, wakil pemilik kota ini akan memotong meridianmu dan menghancurkan dantianmu. Wakil penguasa kota berjubah biru juga sangat kejam, dan segera melambaikan tangan kirinya untuk mengumpulkan api yang menyala-nyala, yang akan menembus tubuh Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye menyaksikan api melonjak, dan tiba-tiba merasakan massa berapi-api di antara alisnya. Dia sepertinya merasa marah. Kemarahan dari mata iblis misterius di antara alis. Sejak datang ke benua Lingwu, frekuensi mata iblis telah meningkat. Seolah-olah ada sesuatu di sini yang menariknya. Apa yang akan dilakukan mata iblis? Namun, pada saat kritis ini, suara menusuk bergema di sekitar semua orang. Tunggu sebentar. Wakil penguasa kota berjubah biru tampak ngeri, mendongak sedikit, dan melihat sekelompok orang dari alam Raja Dewa melangkah keluar dari langit, seperti membunuh binatang buas yang tak terbatas, tidak kedinginan di hatinya, mungkinkah itu Ye Jitian, bajingan ini, memiliki kekuatan di baliknya. Ada perintah. Kota Tianling tidak boleh menyakiti Ye Jitian. Seorang pria berbaju putih datang dengan sebuah tanda, diikuti oleh 6 dewa yang kuat. Dari 7 dewa, 3 di antaranya berada di tahap awal para dewa, dan 4 berada di tahap tengah para dewa. Masing-masing dari mereka adalah pejuang yang baik, dengan aura mengerikan, dan mereka secara langsung menekan ribuan orang di tanah memasuki para dewa. Pria berbaju putih itu bergerak ke arah wakil penguasa kota berjubah biru, dan menunjuk ke tanda perunggu dengan kata, Istana Utara, terukir di atasnya. Dia tanpa ekspresi, seperti robot, dan berkata, Paman Zeng memiliki perintah untuk tidak menyakiti Ye Jitian. Serahkan saja Ye Jitian kepadaku. Pulang ke rumah. Mengapa? Wakil penguasa kota berjubah biru tampak tidak mau dan berkata dengan marah, apa yang kamu ingin Ye Jitian lakukan? Mungkinkah kamu berkolusi dengan Ye Jitian, dan orang-orang di belakangnya adalah kamu? Apakah kamu mengirim Ye Jitian? Kolera. Kota roh surgawi kita. Pria berbaju putih itu mencibir ketika dia mendengar kalimat ini, dan kemudian melangkah keluar, melepaskan auranya. Jangan lupa. Kota roh surgawi Anda berada langsung di bawah keluarga Beigong.
Jika bukan karena fakta bahwa kalian semua adalah anggota langsung dari keluarga Beigong, aku akan bisa berbicara, jika tidak kalian akan menjadi mayat. Begitu kata-kata itu keluar, pria berbaju putih itu meledak dengan napas tirani, dan bahkan dengan paksa mengguncang kembali wakil penguasa kota-kota Tianling. Semua orang memandang pria berbaju putih itu lagi, dan menemukan bahwa mata pihak lain memancarkan listrik dingin saat ini, seperti dewa pembantaian, aura pembunuh yang tak terbatas menyelimuti semua orang, dan suaranya dingin. Wang Qiku memegang tanda perunggu keluarga Beigong. Tidak ada lagi jika Anda menyerahkan seseorang, Anda akan melakukan kejahatan berikut, dan Anda harus dihukum.